analisis sosial terhadap aktor dan tindakan dalam konteks politik. Mengapa ketika terjadi perbedaan dalam kampanye kemudian terjadi kekerasan antar kelompok muda atau antar desa? Kita akan menganalisis pada aspek kesadaran dan struktur. Unsurnya ada 2. Jadi unsur dari kesadaran itu pengetahuan. Pengetahuan artinya teori, karena setiap individu itu pasti punya teori sendiri. Berdasarkan pengalaman atau hasil baca buku, nonton TV dan lain sebagainya, dan kepentingan. Bagaimana di era sekarang hoax itu tidak terhindar, itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca kepentingan di balik hoax. Jadi hoax itu pada dasarnya juga tindakan, juga bahasa. Yang di baliknya itu ada kepentingan. Mempersiapkan bagaimana memiliki pemimpin politik dan juga menjadi pemimpin politik yang memiliki kesadaran kritis. Halo teman pemilih, selamat datang di Delta Podcast KPU Kabupaten Sidoarjo. Hari ini berbeda karena hostnya jadi laki-laki. Kenapa berbeda? Karena hari ini Mbak Rahma Ajis kebetulan sedang mengikuti pelatihan CPNS untuk menjadi ASN. Berbeda juga hari ini karena Delta Podcast biasanya berbicara tentang pemilu, penyelenggara, dan bagaimana cara menyelenggarakan. Tapi kali ini berbeda, tujuannya lebih ke edukatif tentang pemilu keseluruhan. Mungkin teman-teman pernah berpikir ya, bahwa kenapa pilihan politik itu setiap orang itu pasti berbeda. Bahkan dalam satu kampung ada satu pilihan yang sama dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dari pertanyaan itu kami Delta Podcast meramu semua, dan untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang sosiologi politik. Narasumber hari ini sangat kompeten di bidang itu. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, terus lanjut di S2 di International Peace Study di Universitas for Peace, dan meraih gelar PhD yang amat saya luar biasa di usia muda di Doshisha University di Jepang. Beliau juga merupakan pengajar di Universitas Airlangga dan saat ini menjadi Kaprodi Sosiologi. Langsung saja kita sambut Bapak Nofri Susan, PhD. Halo. Halo Mas. Aku manggilnya apa nih? Mas. Mas ya? Adik boleh? Oh, kayaknya lebih pas Mas deh Mas. Jangan eyang aja pokoknya. Oke, sebelumnya izin Mas untuk bisa menyapa teman pemilih KPU Kabupaten Sidoarjo dan juga KPU Kabupaten lainnya dan teman pemilih di seluruh Indonesia. Boleh Mas, silakan menyapa semuanya. Halo semua, semoga dalam keadaan sehat dan tetap kritis. Wow, nyapaan yang sangat amat singkat dan padat. Sebenarnya saya grogi karena beliau salah satu favorit saya ketika dulu saya pernah membaca karyanya beliau tentang negara gagal mengelola konflik, Mas. Demokrasi dan tata kelola konflik. Itu menjadi acuan saya bagaimana sebenarnya KPU untuk menyelesaikan konflik. Langsung saja nih Mas, tentang sosiologi politik. Apa sih sebenarnya sosiologi politik itu Mas? Iya, sosiologi sendiri ya sebelum ke politik. Sosiologi ini kan ilmu untuk melakukan analisis terhadap aktor, struktur,
dan tindakan. Struktur ini dalam pengertian sistem ya, ada norma, ada nilai, ada peran dan posisi gitu. Secara singkat, sosiologi itu melakukan analisis terhadap tindakan-tindakan para aktor gitu. Nah, kalau digabungkan dengan politik, artinya sosiologi analisis sosial terhadap aktor dan tindakan dalam konteks politik. Politik ini bisa dalam pengorganisasian kekuasaan untuk menciptakan kebijakan atau proses untuk memasuki struktur kekuasaan formal atau politik. Jadi ada dua dimensi itu. Jadi yang akan kita analisis adalah tindakan-tindakannya. Nah, karena kenapa perlu analisis terhadap tindakan? Karena setiap tindakan itu ada latar belakangnya gitu ya. Jadi ada yang menjadi landasan dari tindakan itu. Nah, landasan itu kalau dalam sosiologi disusun oleh dua, kesadaran atau mental, kemudian struktur. Jadi aktor dan struktur itu yang kemudian akan menjadi cara sosiolog menganalisis, ya, fondasi untuk menganalisis. Jadi tidak mau berpartisipasi dalam proses pencoblosan pemilu atau pilkada. Ini berarti kita akan menganalisis pada kesadaran dan struktur aktor. Mengapa ketika terjadi perbedaan dalam kampanye kemudian terjadi kekerasan antar kelompok muda atau antar desa, kita akan menganalisis pada aspek kesadaran dan struktur. Nah, sekarang kan tinggal memahami apa sih kesadaran, apa sih struktur gitu. Jadi sosiologi politik pada dasarnya seperti itu. Ya kalau secara penerapan artinya kan ketika analisis ini sudah didapatkan, maka kita bisa nyusun social engineering-nya atau politik ya political engineering-nya agar bisa mencapai pemecahan masalah. Misal agar tidak terjadi golput dengan angka yang terlalu tinggi. Atau kalau perlu nggak ada golput itu kan harapannya KPU. Iya betul. Meringankan kerja kami. Betul. Jadi kan itu perlu analisis. Nah, kemudian desain social engineering-nya kayak apa? Kemudian agar saat pelaksanaan pencoblosan dan sesudah pencoblosan tidak ada tindakan-tindakan kekerasan. Nah, itu perlu desain social engineering. Ya. Nah, itu sosiologi politik. Wow, itu juga jadi masukan buat kami Mas sebenarnya untuk lebih melihat, apalagi akhir-akhir ini kami digenjot untuk yang namanya sosialisasi pemilih pemula Mas, di mana kami berbenturan dengan tadi generasi Gen Z yang kalau notabene di KPU Sidoarjo atau di Kabupaten Sidoarjo sendiri pemilih pemula itu ada 23%. Oke. Jadi mungkin teman pemilih dari penjelasan tadi sosiologi politik ya kan lebih jelas itu. Mas, yang ingin saya tanyakan lagi, dari sosiologi politik itu bisa nggak sih sebenarnya buat pemilih ya kan, buat kami terutama KPU untuk merancang sebenarnya pemilih itu bisa kita sosialisasikan terhadap pilihan politiknya, Mas. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita masukkan dengan tadi sosiologi engineering tadi itu, Mas? Kira-kira seperti apa, Mas? Ya memang itu misi dari analisis sosial atau analisis sosiologi politik salah satunya adalah melakukan desain dan pengelolaan nantinya ya social engineering atau rekayasa sosial untuk misalnya meningkatkan tindakan-tindakan partisipasi politik, dalam hal ini misalnya ikut berpartisipasi dalam pencoblosan gitu ya. Jadi dari golput 23% menjadi 5% atau kalau perlu menjadi 0% gitu kan. Walaupun nggak ada ya di negara dunia yang sampai 0% angka golputnya gitu. Jadi perlu melakukan analisis sosiologi politik terhadap setiap lapisan sosial ya dalam masyarakat ini, sehingga setelah ditemukan hasil analisisnya, desain intervensi dalam bentuk social engineering-nya itu menjadi lebih mudah dan terstruktur ya, tersistematisasikan. Jadi nggak hanya asal ayo para pemilih muda atau pemilih tua, kakak-kakak, adik-adik,
coblos biar kalian nggak ketinggalan dalam membuat kebijakan misalnya gitu untuk menciptakan pemimpin baik. Itu secara bahasa nggak salah. Tetapi secara social engineering, kapan bahasa ini harus dikeluarkan, timingnya misalnya, di mana tempatnya, dan bahkan cara susunan kata-katanya seperti apa itu juga harus disiapkan, disusun secara tepat gitu ya. Itu social engineering namanya. Jadi memang sangat diperlukan setiap KPUD Sidoarjo gitu ya, memiliki analisis sosial terhadap politik atau analisis sosiologi politik. Kalau untuk kepentingan meningkatkan partisipasi politik, ya memang dispesifikkan analisis sosiologi politik partisipasi masyarakat dalam pemilu misalnya gitu. Nah nanti yang akan dianalisis kan kesadaran, artinya kesadaran atau mental ini kan unsurnya ada 2. Jadi unsur dari kesadaran itu pengetahuan artinya teori, karena setiap individu itu pasti punya teori sendiri berdasarkan pengalaman atau hasil baca buku, nonton TV dan lain sebagainya, dan kepentingan. Jadi pengetahuan dan kepentingan ini harus kita petakan. Analisis dulu. Masyarakat Sidoarjo ini terkait dengan politik memiliki pengetahuan seperti apa, memiliki kepentingan seperti apa. Nah, kalau ini sudah kita temukan analisisnya, datanya ya, data pengetahuan dan kepentingan, kemudian kita berikan analisis. Ada teori-teori yang digunakan, misalnya pengetahuan masyarakat di sini ternyata bahwa pemimpin politik itu nggak penting. Yang penting itu adalah pergi ngaji atau pergi ke gereja. Semua itu sudah urusannya Tuhan. Misal, itu pengetahuan. Maka kepentingannya adalah yang penting kami bisa ngibadah sehari-hari, bisa pergi ke pasar, bisa ini santai. Maka siapapun pemimpin politik nggak apa-apa, siapapun silahkan. Sehingga ketika ada proses pemilu atau pilkada, karena pengetahuan dan kepentingannya seperti itu, maka kesadaran untuk mencoblos kan jadi bisa rendah. Ya. Nah, kalau sudah tahu kesadaran gini, gimana nih? Apa yang harus kita intervensi? Kesadaran-kesadaran seperti ini. Pengetahuan apa yang harus kita masukkan? Kepentingan apa yang harus dimasukkan? Nah, kemudian ada, kalau dalam social engineering kan nanti ada semacam template fase-fase untuk membentuk pengetahuan tentang bahwa pemimpin politik itu penting. Selama ini sebenarnya materi itu udah ada kan, cuman fase-fasenya kapan, pengemasan bahasanya seperti apa, pelibatan jaringan aktor-aktor dalam masyarakat seperti apa, itu yang perlu di. Nah itu unsur yang pertama. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis struktur. Analisis struktur itu artinya melihat norma yang berlaku di dalam masyarakat terkait pemimpin itu seperti apa. Stratifikasi sosialnya, jadi lapisan elit, massa itu terkait dengan pemimpin politik seperti apa. Jadi lapisan sosial yang berpengaruh terhadap tindakan memilih atau tidak memilih, berpartisipasi atau tidak berpartisipasi, itu juga harus diamatin. Kenapa? Kalau nanti stratifikasi sosial atau lapisan sosial, misalnya ada elit-elit yang menentukan masyarakat ini jadi nggak berpartisipasi, maka social engineering-nya pasti akan berkaitan dengan stratifikasi sosial ini. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya. Ini tinggal digabung. Terus, secara keilmuan seperti itu ya. Ya bahasa mudahnya sebenarnya sosiologi politik kayak dokter gitu ya. Ada masalah dalam bentuk golput besar. Kita temukan nih masalahnya. Kalau dalam sosiologi ada di masalah misalnya lebih banyak di aspek kesadaran. Maka gimana intervensi sosialnya adalah membentuk kesadaran berpolitik, berpartisipasi. Oh, masalahnya lebih banyak di struktur. Maka kita harus mengubah norma intervensi terhadap lapisan sosial tertentu. Gitu. Wow, sangat menarik ya. Berarti secara akademisi itu pemikiran tentang pemetaan dari bagaimana sih sebenarnya sosiologi politik itu berperan untuk dalam hal sosialisasi ya, Mas. Jadi unsur-unsur tersebut mungkin bisa menjadi masukan ataupun patokan buat teman pemilih semuanya yang saat ini melihat podcast Delta Sidoarjo.
Mas, yang ingin saya tanyakan dari tadi pemetaannya tadi, ah, saya ingin tanyakan seberapa besar sih Mas? Saat ini kan banyak ya media sosial yang mudah diakses oleh teman pemilih semuanya, ya kan? Jadi seberapa besar sih sebenarnya media sosial itu membentuk seseorang dalam hal sosiologi politik itu sendiri, Mas? Gitu. Jelas gini. Jadi yang saya sebutkan tadi, unsur-unsur pembentuk tindakan itu adalah kesadaran dan struktur yang isinya dan norma dan lain sebagainya itu ya. Nah, pada saat yang sama, kesadaran dan struktur ini juga dibentuk, jadi circle ya, dibentuk melalui ruang interaksi. Nah, media sosial ini kan ruang interaksi. Salah satu ruang interaksi, di mana sekarang setiap aktor, individu, dan kelompok bisa berinteraksi secara langsung tanpa batas ya melalui media sosial dengan semua platformnya untuk berbicara tentang kesadaran atau norma berkaitan dengan pemimpin politik, berkaitan tentang politik. Jadi memang media sosial menjadi bagian saat ini ya, media sosial menjadi fondasi, menjadi landasan bagaimana kesadaran dan struktur yang bisa menciptakan tindakan untuk berpartisipasi atau tidak itu berpengaruh. Jadi saat ini memang lembaga seperti KPUD harus bisa pertama memanfaatkan media sosial sebagai ruang interaksi. Yang kedua, kalau perlu bisa menjadi media sosial itu sendiri. Jadi media sosial sebagai jembatan kami saat ini berarti Mas ya. Iya. Jadi lebih ke memetakan dari bisa jadi jembatan, artinya edukasi politik KPUD Sidoarjo masukkan ke ruang interaksi media sosial. Tapi pada saat bersamaan KPUD Sidoarjo juga bisa menjadi media sosial itu sendiri. Artinya apa? KPUD Sidoarjo menjadi tempat, misalnya khusus Gen Z, khusus Gen Z, ketika mereka bicara politik itu menggunakan medianya KPUD Sidoarjo. Nah, itu nggak harus bikin sosial media platform sendiri ya, tapi media sosial yang sudah ada, entah itu di YouTube, entah itu di podcast gini ya, YouTube podcast, Instagram. Kemudian mereka banyak melakukan diskusi tentang pengalaman tentang pemilu, pilkada di komen-komen, maka KPUD sudah menjadi ruang interaksi bagi. Nah, kalau udah sampai di level itu, KPUD Sidoarjo itu sudah memiliki kekuatan untuk mentransformasi dan mungkin bisa mereduksi tingkat golput. Karena kalau sudah menjadi bagian atau sudah menjadi media atau sudah menjadi ruang sosial bagi aktor-aktor di dalam masyarakat, termasuk Gen Z, artinya KPUD itu sudah menjadi bagian dari kesadaran dan struktur masyarakat atau sudah menjadi bagian dari kesadaran mereka, gitulah ya. Ya. Tapi terkadang Mas, kita tuh agak sedikit, ya mungkin ya teman pemilih mungkin bisa memahami juga gitu, ada keterbatasan dan kita sering dalam hal pendidikan pemilih pemula, kita sering mengajarkan bahwa jangan percaya tentang hoax. Nah, itu salah satu yang amat kita perangi. Menurut Mas, pandangan Mas sebagai pakar sosiologi nih tentang hoax itu sendiri, bagaimana sih Mas? Ya, hoax itu bagi terutama pemerintah memang menjadi momok lah ya, karena bisa mendistorsi informasi sehingga kalau materi dari kesadaran itu kan informasi. Kalau informasinya salah, maka kesadarannya kan kemudian menjadi salah, pengetahuannya salah, kepentingannya salah, maka bentuk tindakannya salah kan gitu. Iya. Ya. Itu satu sisi, tapi ada perspektif lain. Jadi bukan hanya sekedar mengajari untuk memerangi hoax, mencari tahu ini hoax atau tidak. Tapi harus juga diedukasi bagaimana di era sekarang hoax itu tidak terhindar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca kepentingan di balik hoax. Jadi hoax itu pada dasarnya juga tindakan, juga bahasa.
yang dibaliknya itu ada kepentingan. Jadi bukan persoalan ini konten ini nggak sesuai. Makanya sekarang ada clipper ya. Iya. Clipper itu kan bukan fakta. Jadi orang ngomong ini disambung ngomong apa, disambung ngomong yang lain. Potongan-potongan gitu. Dan itu menjadi cara tindakan saat ini untuk menyampaikan kepentingan di baliknya. Nah kalau di era sebelumnya ini hoax. Sekarang kan sudah nggak bisa disebut hoax itu. Jadi harus ada peningkatan pemahaman tentang bahasa-bahasa dalam bentuk konten. Jadi apakah ini hoax atau enggak? Oke. Tapi perlu juga membaca kepentingan di balik konten ini. Misalnya, oh ternyata kepentingan di balik konten ini adalah kekerasan, mengajak kekerasan. Nah berarti kan kita harus mengedukasi bahwa kekerasan itu akan menciptakan kerusakan terhadap diri, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi di aspek itu yang harus kita edukasi. Nah, cara ngajarin atau edukasi tentang bagaimana membaca kepentingan di balik hoax itu bagaimana? Itu memang butuh proses ya, social engineering-nya, kemudian harus KPUD, mungkin kerjasama dengan akademisi, dengan sosiolog gitu, turun ke bisa KPUD Sidoarjo Goes to School. Jadi ngasih pendidikan tentang gimana ngebaca konten-konten bahasa, entah hoax atau enggak hoax. Gimana kita membaca kepentingan di baliknya sehingga respon tindakan itu menjadi tepat. Ya, jadi lebih kritis ya Mas ya? Ya, sebenarnya lebih ke kritisnya. Kritis. Karena hoax nggak bisa hilang. Dan sekarang hoax itu menjadi bahasa, clipper. Itu kan clipper, itu kan juga hoax. Iya, betul. Misalnya satu tokoh ngomong A, kemudian disambung oleh kasus yang nggak ada kaitan. Iya. Kalau dijadikan satu kan itu hoax. Nggak bener nih. Tapi kan itu sudah jadi bahasa sekarang. Maka itu sebenarnya udah 6-5 tahun yang lalu saya bilang jangan oke, sibuk memerangi hoax, oke. Tapi yang harus ditingkatkan adalah kesadaran kritisnya. Yaitu bagaimana membiasakan para generasi itu membaca konten bahasa ini memiliki kepentingan apa. Nah, makanya kita perlu edukasi kepentingan ke tadi ya, kayak ada kepentingan material, kepentingan non material, ada kepentingan yang merusak, kepentingan yang tidak merusak. Nah, ini disosialisasikan terus-menerus, edukasikan, diskusikan dengan masyarakat, terutama Gen Z kalau kita fokus ke Gen Z. Iya. Fokusnya ke Gen Z ya Mas berarti ya. Karena mungkin teman pemilih bisa melihat dari isu-isu di luar negeri. Kemarin terakhir di Nepal ya Mas. Nah, itu kan Gen Z yang berkuasa gitu. Dan itu sangat ya mungkin haknya mereka. Balik lagi Mas ke tadi soal Gen Z gitu. Karena teman pemilih sendiri mungkin banyak kan Gen Z yang ketika yang bisa melihat podcast kami lebih lama ketimbang mungkin kalau bapak-bapak sekarang lebih suka nonton drakor Cina. Gimana terus tentang ini Mas, tentang sosiologi konflik. Mungkin teman pemilih juga bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya ketika saya pribadi berbeda pilihan dengan orang tua saya, Mas. Kan? Maka di situ terjadi konflik yang sangat, dan mungkin pendapat ini mungkin juga pendapat dari Mas Nofri Susan ini juga bisa menjadi pola pikir baru ataupun mungkin menjadi masukan, sebenarnya seperti itu. Kira-kira seperti apa Mas? Yang harus dilakukan teman-teman dalam kacamata sosiologi konflik dan atau sosiologi politik Mas? Ya, maka generasi yang individu-individu dalam generasi Z misalnya gitu ya, paling nggak sekarang memiliki kecerdasan dan ketangkasan yang lebih lah daripada generasiku ya, generasi baby boomer, milenial. Terlalu tua Mas. Itu satu hal. Jadi mereka atau aktor-aktor yang mampu menerima perbedaan itu biasanya memang dari kalangan yang memiliki kesadaran kritis, memiliki kecerdasan pengetahuan, artinya kecerdasan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, ya. Jadi
yang dimaksud dengan kesadaran kritis itu bukan kemudian beda, kemudian mencaci maki, itu bukan kesadaran kritis. Itu kekerasan. Ya. Tapi kesadaran, kalau generasi sekarang ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran kritis, fase paling fondasi paling awal itu adalah merekognisi atau mengakui perbedaan. Entah itu berbeda dengan adik, berbeda dengan bapak, berbeda dengan ibu, dengan tetangga, dengan pacar. Bisa putus pacar nggak jadi nikah gara-gara beda pilihan gitu kan. Jangan kalau itu Mas. Ya, kasusnya kan ada. Oh iya banyak sih Ya. sebenarnya. Sampai bercerai pun Sampai ada. bercerai ada gitu kan. Iya. Nah, artinya itu bukan kesadaran kritis. Karena belum mampu di level syarat kesadaran kritis itu mampu menerima, mengakui perbedaan. Ya. Jadi ketika berbeda ya harus diakui bahwa dunia ini penuh dengan perbedaan. Itu level pertama. Level kedua, kesadaran kritis itu ditandai oleh dengan kemampuan menyusun resolusi. Jadi bukan hanya sekedar, oh kamu nggak bisa gini, tapi resolusinya gimana? Nggak tahu. Makanya itu bukan kesadaran kritis. Itu namanya sinis, ya, sinisme. Ya, jadi ada perbedaan. Jadi kalau bahasa sosiologinya knowledge ability, kapasitas pengetahuan. Yaitu kemampuan untuk menyusun resolusi sebagai respon terhadap masalah yang sudah dia sebutkan. Ini pemimpin politik itu tidak, yang maju ini kok kayak gini. Maka dia bisa menyusun, seharusnya pemimpin politik itu A, B, C, D. Jadi ada solusi ya. Solusi paling nggak dari subjektif dia, berdasarkan pengetahuan. Ya. Itu jadi lapis pertama tadi mengakui perbedaan. Lapis kedua adalah merekomendasi solusi. Bukan hanya melihat sisi kelemahan, tapi juga memberikan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini yang ketiga. Kesadaran kritis itu mampu berdasar pada imajinasi progresif, istilahnya progressive imagination. Jadi entah itu dalam bentuk komen-komen pendek, komen-komen panjang dalam artikel, itu merefleksikan imajinasi progresif. Artinya apa? Bahwa pandangan-pandangannya, entah itu Gen Z atau Gen X dan lain sebagainya, terutama Gen Z harusnya memiliki ini gitu ya, bisa menarasikan satu perubahan yang mungkin secara realistis bisa diwujudkan. Itu imajinasi progresif. Beda dengan istilah fantasi atau angan-angan. Ya, artinya imajinasi itu kan membayangkan perubahan. Progresif itu artinya bisa direalisasikan untuk mencapai kemajuan gitu. Ya artinya sebenarnya basisnya tetap ilmu pengetahuan. Jadi ada 3. Mengakui perbedaan, memberi solusi, memiliki imajinasi progresif. Gen Z saya pikir banyak juga yang sudah, karena akses informasi, pengetahuan, pergaulan mereka juga udah melatih mereka untuk berbeda pendapat gitu ya. Walaupun ada beberapa persoalan di Gen Z, tapi nggak usah kita bahas di sini ya. Iyalah Mas. Jadi lengkap sebenarnya teman pemilih. Di mana masukan dari Mas Nofri tadi tentang sebenarnya kita harus bagaimana tidak menundukkan kepala juga ya Mas untuk menerima perbedaan. Terus kedua, tidak hanya menerima perbedaan tapi juga kita harus memberikan kontribusi lebih bagaimana harusnya sebenarnya ketika perbedaan itu ada. Terus kedua, imajinasi yang yang sangat baik gitu. Dan nggak hanya berangan-angan bahwa sebenarnya wah kita kepengen seperti negara ini. Tapi terkadang seperti pepatah bilang Mas, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Mungkin teman-teman pemilih juga semuanya bisa memahami dan bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Mas Nofri tadi. Luar biasa. Saya juga agak
kagum nih dari tadi saya berbicara dengan Mas Nofri dan bagaimana tentang sociology engineering buat kami sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan sosialisasi yang lebih bagus, dan bagaimana cara kami untuk memberikan edukasi tentang hoax itu sendiri gitu kan. Bagaimana tadi bagaimana tentang menerima perbedaan. Keren Mas hari ini. Podcastnya keren. Lebih keren hostnya deh kayaknya. Aduh. Kalau hostnya nggak ngasih pertanyaan, saya nggak bisa jawab kan. Saya grogi dari tadi Mas, sebenarnya Mas. Oke Mas, terakhir nih Mas, untuk teman pemilih mungkin yang semuanya mungkin saat ini masih khususnya Gen Z ya, karena generasi selanjutnya adalah mereka yang membawa nahkoda kapal negara ini. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan terakhir dari seorang pakar sosiologi politik? Sebenarnya ini bukan pesan ya, harapan sebenarnya, harapan saya untuk Gen Z, karena kita itu bukan hidup di masa sekarang, tapi kita hidup di masa depan. Artinya generasi-generasi yang akan mengelola masa depan itu harus mempersiapkan diri. Mungkin ada yang persiapan itu untuk kebaikan diri secara langsung bisa dirasakan, tapi juga ada kebaikan terhadap diri tapi melalui mekanisme kebaikan publik. Kebijakan-kebijakan, pemimpin yang baik, itu kan baik untuk diri sendiri, tapi mekanisme lewat adanya pemimpin politik. Nah, oleh karena itu harus mempersiapkan di bidang ini juga. Mempersiapkan bagaimana memiliki pemimpin politik dan juga menjadi pemimpin politik yang memiliki kesadaran kritis. Ya, kesadaran kritis itu artinya 3 hal itu tadi. Ya, mampu menerima perbedaan. Kalau Gen Z, saya pikir ini sudah sangat lebih bagus lah daripada yang era otoritarianisme Orde Baru yang hidup di sana gitu ya. Kemudian kapasitas merekomendasi solusi. Kemudian yang ketiga memiliki imajinasi progresif. Nah, istilah-istilah itu kan bisa diperdalam lagi ya. Walaupun misalnya bukan orang nggak belajar ilmu sosial, sosiologi, kan bisa Google aja. Jadi itu syarat. Harapan saya bahwa Gen Z mempersiapkan diri untuk mengelola negeri ini di masa depan, untuk kebaikan diri, untuk kebaikan publik, melalui persiapan menjadi pemimpin politik, mempersiapkan pemimpin politik. Dan untuk bisa mendapatkan itu syaratnya adalah kesadaran kritis. Wow, pesan yang sangat mendalam buat teman pemilih, terutama teman-teman yang masih Gen Z. Dan di akhir episode sebenarnya, di akhir podcast hari ini itu sangat luar biasa. Mungkin teman-teman bisa menyimak dari awal tadi sampai akhir. Terima kasih Mas masukannya. Kesadaran kritis itu sangat penting teman-teman. Jadi lebih bagaimana kita untuk menyadari diri kita sendiri, kritis dengan kita sendiri, tapi juga sekaligus juga membangun diri kita, apalagi teman-teman pemilih yang masih ukuran Gen Z, untuk mempersiapkan diri, karena tongkat estafet itu akan segera, bukan tidak segera diberikan, tapi pasti dia akan diberikan ke teman-teman semua. Terima kasih Mas untuk hari ini. Ya. Wow, luar biasa. Semoga besok bisa kesini lagi. Siap. Ya. Oke, teman pemilih, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa ikuti terus sosmed KPU Kabupaten Sidoarjo, ada di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube dan Facebook. Jangan lupa like, share, bagikan semuanya kebaikan yang ada. Saya Anam dan Mas Nofri Susan. Mas, kita punya yel-yel nih Mas. Apa? Jadi kalau KPU melayani, terus KPU Sidoarjo selalu di hati, tangan yang gini Mas. Okay. Nanti kalau KPU Sidoarjo satu lagi, on fire Mas. On fire. Oke. On fire itu jargon kita.
Jadi kita selalu on fire untuk Oke. mengawal pemilu, Mas. Oke. Baik, terima kasih semuanya teman Hmm. pemilih. Saya Anam pamit. KPU melayani. KPU Sidoarjo selalu di hati. KPU Sidoarjo on fire. Terima kasih.